Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said Ahmad Fadila dengan NPM 21031010060 dari grup L paralel B. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang modul praktikum mikrobiologi industri, yaitu daya fermentasi terhadap kedelai dan juga sakarifikasi terhadap pati. Nah, untuk daya fermentasi terhadap kedelai ini, di sini kita ingin mengetahui bagaimana kedelai itu dapat difermentasi oleh jamur. Jadi, pada teori dasarnya itu, fermentasi kedelai oleh jamur atau sejenisnya itu dapat menghasilkan kadar protein dalam kedelai yang meningkat. Nah, protein-protein yang dihasilkan ini nantinya dapat dengan mudah diserap oleh tubuh. Nah, eh, dari fermentasi terhadap kedelai ini, jamur yang biasa digunakan itu yaitu Rhizopus sp. Jadi nanti si Rhizopusnya ini dia akan tumbuh di kedelai dan juga akan menghasilkan protein-protein yang dapat mudah diserap oleh tubuh. Nah, untuk selanjutnya itu ada sakarifikasi terhadap pati. Jadi senyawa hidrat karbon kompleks yang ini tuh dapat dihidrolisis dengan bantuan enzim menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, jadi konsepnya itu dalam fermentasi, dalam sakarifikasi pati, itu dia ada suatu enzim itu dapat mengubah senyawa karbon yang kompleks itu menjadi lebih sederhana. Nah, misal contoh di sini kita ada reaksi sakarifikasi. Nah, jadi sakarifikasi ini seperti yang disebutkan tadi itu mengubah polisakarida menjadi monosakarida. Nah, ini kita ambil contoh sakarifikasi terhadap pati. Jadi itu ada pati C6H10O5 di enzim kan itu direaksikan terhadap enzim, nanti dia akan berubah menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dalam praktikum kali ini, yang pertama itu ada pH atau tingkat keasaman. Jadi pH sendiri di sini itu dia sebagai ini di tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah sesuai dengan jamur yang kita gunakan. Kadang jamur itu ada yang dia bisa tumbuh di keadaan asam atau di keadaan basah. Nah, sama seperti suhu, pertumbuhan dari jamur ini juga dipengaruhi oleh suhu. Jadi, semakin tinggi suhunya nanti jamurnya bisa mati, atau jika suhunya semakin rendah, itu nanti pertumbuhannya akan semakin lambat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada waktu. Nah, waktu sendiri ini mempengaruhi dari segi kualitasnya. Misal kita mau fermentasi tempe tapi waktunya cuma 1 hari, nah itu nanti kurang sempurna. Sama seperti kita mau buat tape tapi waktunya itu cuma 1 hari, nanti itu belum jadi. Jadi semakin sebentar semakin buruk, semakin sebentar belum jadi, kemudian semakin lama nanti ditakutkan malah eh, standarnya buruk gitu. Nah, untuk prosedur dari fermentasi kedelai itu yang pertama ada perebusan pertama. Jadi eh, biji kedelainya itu nanti setelah kita cuci kita direbus untuk memudahkan pengupasan kulit. Nah, setelah dikupas kulitnya, nanti kita rebus lagi dengan perebusan 2. Kemudian kita dinginkan, setelah dingin baru ditambahkan Rhizopus sp-nya, kemudian difermentasi.
selama 2 sampai 7 hari, baru setelah itu dilakukan pengamatan. Nah, untuk prosedur sakarifikasi pati itu kita pakai beras ketan. Beras ketannya itu pertama dicuci dulu, kemudian dikukus sehingga matang menjadi nasi seperti itu. Kemudian didinginkan, setelah dingin baru ditambah ragi setengah butir, kemudian baru dibungkus dengan kertas dan juga dengan kertas. Kemudian yang kedua itu dengan daun pisang, lalu didiamkan. Setelah itu dilakukan pengamatan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video singkat kali ini. Jadi kesimpulannya itu nanti dari praktikum ini kita akan melihat secara makroskopis dari bau dan juga tekstur atau warna, kemudian dan juga secara mikroskopis, yaitu menggunakan dengan mikroskop. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.